Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Takmir, Bapak Imam, dan seluruh pengurus Masjid Nurul Huda Gunung Agung, Gunung Terang, insyaallah. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, nih mic-nya mantap betul ini ya. Masya Allah, masjid baru, suasana baru, Masya Allah. Selamat kepada seluruh pengurus Nurul Huda. Masjid barunya sudah mulai ditempatin, luas, megah. Insya Allah ini akan menjadi asbab kebaikan untuk seluruh pengurus, keluarga, jamaah, dan warga sekitar. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari dipertemukan. Nyaris kita tidak bertemu ini. Nyaris Pak Fauzi ya. Nyaris saja ini. Allah buat sedikit hambatan di jalan barusan. Tapi namanya Allah berkehendak untuk bertemu, ya akan tetap bertemu. Tidak ada daun jatuh ke bumi kecuali dijatuhkan sama Allah. Tidaklah terjadi sesuatu terjadi di muka bumi kecuali atas izinnya Allah. Maka tadi ada sedikit hambatan, ada hikmah yang bisa dipetik. Harapan saya tadi bisa subuhan di sini, tapi saya dianugerahi subuhannya tadi malah di Masjid Taqwa. Masih keburunya di sana ya. Sambil menunggu jemputan tadi itu, ternyata Masya Allah dipertemukan dengan sahabat dosen saya di Dharma Jaya juga, bertemu. Salah satu hikmahnya, nggak akan pernah kita ketemu ngobrol sambil jalan ke masjid kecuali kejadian ini. Wah, jadi saya mohon maaf tadi sempat terlambat, ada something trouble di kendaraan saya tadi sehingga harus berhenti di tengah jalan. Tapi alhamdulillah Allah sudah berikan yang terbaik, dan hari ini terima kasih Pak Fauzi, dan yang menjemput saya tadi Pak siapa? Pak Tony ya, insyaallah sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di puasa yang ke-12 ya. Allahu Akbar. Ini Masya Allah nikmat sekali nih ibadah di sini subuh pagi ya. Mudah-mudahan yang hari ini subuh berjamaah ini Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini topik bahasan kita adalah puasa dan keharmonisan rumah tangga. Ini topik penting buat kita semuanya. Kita sudah paham setiap tahun kita melaksanakan puasa. Setiap tahun Ramadan tiba, kita pasti puasa. Pertanyaannya adalah, sudahkah puasa kita ini membentuk karakter kita, atau masih bahasa kita ya begitu-gitulah?
tahun, 10 tahun, 20 tahun dari masa hijrah, 30 tahun yang betul-betul merasa total ibadah ya, 40 tahun, 50 tahun ibadah. Kok puasa kita masih kayak gini-gini saja? Maka Ramadan di masa puasa ini kita akan coba buat kajian berkaitan puasa dan rumah tangga yang sakinah. Apa yang harus dilakukan ketika Ramadan tiba beserta pasangan kita supaya kita ini rumah tangganya jadi betul-betul sakinah. Ini Suratno juga sama-sama belajar lah. Hakikatnya nasihati Suratno gitu. Yang pertama, coba sudah dilakukan belum? Kalau emang belum, coba kita mulai lakukan, coba kita mulai ikhtiarkan. Yang pertama adalah sholat dan membaca Al-Quran bersama-sama. Kalau ini belum dilakukan, rumah tangga ini nyaris biasa-biasa saja. Coba nanti cek sampai di rumah, kira-kira istri kita mengharapkan itu atau tidak. Karena hakikatnya ketika kita sudah baca Quran, sholat bareng, ini menenteramkan dan menjadikan rumah tangganya menjadi kompak. Coba bayangkan ketika kita sholat bareng, imamnya mengucapkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin. Kalau dia berjamaah, walaupun sedang marah, gak mungkin makmumnya itu gak menjawab amin. Gak berani dia. Gimana? Kalau namanya berjamaah, walaupun itu sholat tarawih, karena kalau berjamaahnya kita kan wajibnya di masjid. Kalau tarawih di rumah atau tahajud di rumah, ayolah, marahnya kayak mana? Kalau ini sudah berjamaah, aminnya gak mungkin gak dijawab. Minimal dalam hati dijawab dia. Ini mengaitkan daripada hubungan keharmonisan rumah tangga. Ya Pak ya? Jadi yang konflik-konflik, marah-marah, Ramadan kok masih marah, ya kan? Ini nasihat buat saya juga ini. Coba cek. Kalau Ramadannya masih marah, sholat sunnahnya apakah berjamaah atau tidak dengan pasangannya. Minimal tahajud. Saya coba inikan dulu, nih luas sekali nih. Izin saya inikan dulu. Nah, jauh-jauh kita ya. Ini masjid besar sekali. Jauh-jauh, untung mic-nya bagus ya. Nah, saya menyapa nih teman dosen saya juga melihat Pak Muhammad Taufik. Bareng sama teman-teman yang melihat ini, Masya Allah. Lanjut. Yang kedua, baca Quran. Pak, istri sampean, istri saya, ini tanggung jawab kita Pak ya, tanggung jawab kita untuk mendidiknya. Kalau kita belum bisa baca Quran, bareng-bareng. Kalau istri bisa baca Quran, minta ajarin istri, jangan pernah malu. Tapi kewajiban kita sebagai seorang suami di bulan Ramadan ini meluruskan. Kalau ada istri kita yang belum bisa baca Quran, kita ajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul sampaikan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, aku mengatakan satu hurufnya itu alif itu satu kebaikan, mim, alif lam, lamnya itu satu kebaikan, mimnya satu kebaikan, berarti 3 kebaikan. Dikalikan itu 10. Masya Allah. Jadi berapa huruf yang kita bacakan untuk mengajarkan anak istri kita? Ini Masya Allah berkah di bulan Ramadan ini. Maka yang sekarang belum mengajarkan istrinya, coba Pak diajarkan. Bun, coba si Bun, Bunda, ayah kepingin mendengarkan ini. Ya, bacaan Al-Fatihahnya seperti apa. Minimal 1 Ramadan ini Pak, ada yang dibenerin itu bacaan istri. Kalau nggak dibenerin Pak, Masya Allah. Istri misalkan bacanya masih terbata-bata, masih salah, kita kok nggak niat untuk membenarkan, akan dimintai pertanggungan jawab sama Allah. Maka coba sekali saja Ramadan Ibu, aku ingin dengar sih Al-Fatihahnya Ibu seperti apa. Dengarkan baik-baik, siapa tahu masih ada salahnya. Kita pernah ngaji tiap hari kayak gini, dibenarkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua,
Kalau mau romantis dan harmonis, coba terapkan ini. Saya yakin sudah banyak nih, apalagi yang sudah ada usia nih ya. Masak bersama-sama, sahur bersama-sama itu. Bantu istri, bantu untuk goreng apa nih, tempe, ya, bantu nyuci piring, ya. Kemudian kalau sahur sudah pasti bareng-bareng. Biasanya kita kan laki-laki ini, ya bangun, sahur, udah kesiangan misalkan. Kita terima siap saja, ya. Padahal satu kesempatan di bulan Ramadan ini kita bisa membantu istri kita masak bareng-bareng di dapur, pasti asik banget ini. Ya. Coba dipraktekkan. Ya sudah ada usia, mohon maaf, yang kebiasaannya adalah taunya beres saja, istri taunya capek di dapur, kita bangun tidur sudah beres, sudah disiapkan semuanya. Ramadan ini Pak, momentum Pak. Untuk apa? Untuk kita belajar berkhidmat kepada istri. Nih, kalau mau di bulan puasa ini Ramadannya ini barokah. Yang ketiga, ini istri dan suami coba sadarkan diri. Setelah berbuka puasa, ya, karena pada zaman Nabi dulu Pak, zaman Nabi dulu karena puasa itu disangkanya pertama kali masih ada puasa, perintah puasa itu turun di bulan Sya'ban, maka orang berpuasa 1 bulan full. 1 bulan full mereka berpuasa, tidak berhubungan badan dengan istrinya. Maka yang terjadi hari kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari sudah sampai 15-20-an begitu, banyak yang laporan, rupanya banyak yang bolong karena nggak kuat. Apalagi laki-laki Pak ya, laki-laki ini cenderung nggak kuat kita ini, ya kan? Maka ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini nggak sanggup. Ternyata bolong, puasanya banyak juga para sahabat dulu yang bolong, nggak kuat pertama kali itu puasa 1 bulan full. Maka disunahkan Pak di bulan Ramadan ini, dianjurkan lah ya, nggak masuk dalam kategori sunahnya ya, dianjurkan sehabis berbuka puasa Pak, buka yang lain Pak, ya, berhubungan suami istri Pak, ya, ini bisa meningkatkan keharmonisan. Oh ya Ustadz, saya sudahlah sepuh, sudahlah nggak mikirin kayak gituan. Ya sudah, tidak masalah. Tapi bagi yang masih muda, masih sangat kuat-kuatnya, masih sangat senang-senangnya, saran saya sehabis berbuka puasa buka yang lain. Gitu ya Pak Haji? Masih pada ini kan, mantep-mantep ini kan? Masya Allah. Karena kalau ditahan 1 bulan full, rontok rambut kita. Masya Allah. Ya, jadi upayakan keharmonisan rumah tangga ini bisa kita rubah supaya lebih baik lagi, sehingga puasa kita ini menjadi puasa yang berulang kali saya coba sampaikan, menjadi puasa yang penuh dengan barokah. Ada perubahan mental di diri kita, ya kan? Kalau di kisah-kisah yang saya sampaikan itu seperti ulat, ya kan? Ulat dulunya menjijikkan. Makanannya makanan yang rakus. Kalau makan daun-daunan sampai dengan habis. Tapi ulat ini dia mau berubah. Seburuk apapun dia, rela dia menggantungkan dirinya, tirakat puasa menjadi kepompong dia. Berhari-hari, berminggu-minggu jadi kepompong. Allah alam berapa jumlahnya ini kalau kepompong itu sampai dia menetas itu. Begitu terbuka itu kepompongnya, maka ulat ini berubah menjadi kupu-kupu. Inilah hakikat orang puasa. Maka berubah semuanya. Yang tadinya namanya ulat, dia berubah namanya menjadi kupu-kupu. Yang tadinya makannya daun, dia berubah makannya menjadi sari pati daripada tumbuhan, madu, begitu. Yang tadinya tugas yang rusak, sekarang menjadi penyambung silaturahim antara putik dengan apa itu? Dengan serbuk sari apa-apa itu? Menyampaikan serbuk sari itulah, menjadi asbab apa ini, pertukaran, sehingga terjadi pembuahan berikutnya. Ini kupu-kupu. Cara berjalannya juga berubah dia. Yang tadinya jalannya ngesot, ya kan, sekarang dia jalannya terbang. Yang tadinya menjijikkan, dia sudah bisa menjadi pribadi yang menyenangkan.
Pribadi orang yang berpuasa harus bisa seperti itu. Kalau kemarin melihat radar Lampung, tulisan saya dimuat di radar Lampung ya. Tulisan itu pernah saya muat 2005 dulu, zaman saya masih di radio. Tipikal puasa ulat dan ular. Itu judulnya. Kalau kemarin baca radar Lampung pasti ketemu wajah saya di radar ya. Tipikal puasa ulat dan ular. Kalau ulat kayak gitu Pak, berubah dia. Walaupun tadinya menjijikkan, tapi dia akhirnya menjadi pribadi yang menyenangkan. Dulu 2005 pernah saya tulis itu. Ini saya keinget lagi. Dan sekarang Pak, Masya Allah, tulisan itu sudah trending di mana-mana Pak. Dibuat dalam bentuk WhatsApp, dibuat dalam bentuk cerita seperti itu. Sudah banyaklah versinya lah. Tapi saya ingat betul 2005 dulu itu saya pertama kali buat tulisan itu. Alhamdulillah sudah menyebar ke media-media itu. Di tulisan, di flyer, ya, di jargon-jargon, di cerita-cerita, di ceramah-ceramah. Era-era sekarang ini banyak diangkat. Ya, jangan puasanya kayak ular. Puasa ular nih Pak, Masya Allah. Ular ini kerjaannya ngesot, jalannya ngesot. Kalau dia mau berpuasa mengganti kulitnya, ya. Puasa dia ini caranya sudah nyimpan dulu dalam perutnya ini stok makanan. Ini ular. Nah, setelah dia itu nelungsumin, kalau bahasa kami ini, nelungsumin keluar itu sisik yang baru, ternyata wajahnya tidak berubah. Tetap saja dia wajahnya wajah ular. Kulitnya saja jadi halus, tapi sifat ularnya masih ada. Kerjaannya masih menyakiti yang lainnya. Ya, masih saja itu ular nggak berubah itu. Makanannya nggak berubah. Makanannya masih sama aja itu. Makan apa? Makan kodok, masih tetap makan kodok, ya kan? Makan tikus, masih tetap makan tikus. Yang dia besar biasa makan ayam, dia tetap makan ayam. Makanannya nggak berubah. Cara jalannya tidak berubah. Kelakuannya tidak berubah. Namanya tidak berubah. Sifatnya tidak berubah. Ini tipikal ular puasanya. Kalau ada orang sebelum Ramadan kelakuannya buruk, sesudah Ramadan kok kelakuannya masih buruk, sifatnya masih buruk, yang dimakan dulu haram sekarang masih tetap haram. Dulu dipanggilnya ini seorang laki-laki jahat, sekarang masih dipanggilnya laki-laki yang jahat. Cara jalannya masih ke tempat-tempat maksiat zaman dahulu sebelum Ramadan, setelah Ramadan masih juga ke tempat maksiat. Berarti tipikal orang puasa ini seperti puasanya ular, nggak merubah jati dirinya. Boleh Pak cari radar kemarin ya, atau di ini masih ada saya ya, Masya Allah. Nah ini Pak, maka kita ini sudah punya istri, sekarang sudah bertahun-tahun kita menikah, ayolah kita berubah, ya. Jangan gini-gini saja. Ya, sudah ada usia, mohon maaf, sudah semakin sepuh, berantemnya juga masih setiap hari itu. Mau sampai kapan pertanyaannya? Saran saya Pak, ilmu yang membuat kita ini bertahan dalam rumah tangga ini, salah satunya adalah ilmu mengalah. Ini yang terkadang tidak kita punyai sebagai laki-laki Pak. Laki-laki ini terkadang menangan, ya kan? Makanya kalau kita punya pribadi mau mengalah, Masya Allah Pak, bertahan rumah tangga kita. Walaupun kita dalam posisi yang benar, ngalah. Nerimo ing pandum, mengalah. Kalau kita mau mengalah Pak, rumah tangga kita insya Allah akan tetap barokah. Ini pesan saya. Terus apa saja yang dilakukan dalam Ramadan ini sehingga suami istri ini tetap akan terjalin yang namanya tali kasih sayang, ya kan? Upayakan nih Pak, berangkat ke masjidnya, jikalau tidak menjadi fitnah, ajak pasangannya ke masjid bersama-sama Pak. Bareng sama anak yang rumahnya dekat jalan. Kalau emang mau pergi kemana agak jauhan, kepingin mencoba masjid yang baru, misalkan seperti Masjid Nurul Huda yang gagah ini, Masya Allah. Saya kasih tahu dulu nih, dari Ponpes Al Firdaus menyaksikan, dari Lampung Timur Metro juga menyaksikan gagahnya, Masya Allah, masjid kita yang baru nih, Masya Allah. Insya Allah nanti Ustaz Idul Fitri khutbah di sini Insya Allah.
Apa yang jangan dilakukan di bulan Ramadan ini sehingga suami istri ini cenderung ada percekcokan? Satu, hati-hati nih Pak. Kurangi bahkan hindarkan makan sendiri. Ini penting Pak. Kita punya duit, kita punya waktu, ya kan? Kita punya kendaraan, makan di luar, makan warung terbaik, ya kan? Rumah makan terbaik kita bisa datengin. Kok makannya sendiri di bulan Ramadan ini sedih Pak? Menyedihkan Pak. Kenapa? Karena memang Ramadan ini momentum yang ditunggu-tunggu. Ada nggak Pak di sini yang punya anak jauh dari luar kota, hari ini nggak datang karena adanya pandemi, terus karena adanya larangan belum boleh mudik? Ada nggak yang belum kumpul? Angkat tangannya Pak. Yang belum kumpul dengan anaknya yang jauh. Kumpul semua berarti ini? Ya. Ada Pak ya. Wah, saya tanya nih sama beliau nih. Apa rasanya Pak? Bapak bisa kumpul sama keluarga di sini, ada satu anak yang ditunggu-tunggu nggak bisa datang. Apa rasa Pak? Sedih. Pastilah keronto-ronto. Kita makan rendang, ya Allah, anak saya ini makan apa jauh di sana. Walaupun mereka lebih enak makanannya daripada kita, tapi kita orang tua nih keronto-ronto rasanya. Maka nasihatnya, kalau kita ada keluarga yang saat ini dekat, jangan tinggalkan makan berjamaah dengan keluarga kita ini. Walaupun kita mampu, bisa, ada kesempatan, jangan karena itu merusak. Ini pengalaman pribadi kita semuanya lah. Ya, jangan sampai itu. Yang berikutnya, jangan kita lakukan yang bisa merusak ini daripada keharmonisan rumah tangga di bulan Ramadan ini. Ya, perhatikan ini. Jangan pernah tinggalkan anak istri kita tidak sholat bareng sama kita, baca Quran bareng sama kita. Jangan pernah tinggalkan Pak, karena Ramadan ini momentum yang Allah tanamkan kepada kita untuk bersama-sama. Saya kasih garis kuncinya bahwa Pak, kalau Ramadan saja kita ini tidak mau berjamaah bareng sama keluarga kita, di luar Ramadan pasti akan lebih jauh daripada itu. Ya, maka momentum Ramadan ini Pak, sama-sama kita mengintrospeksi diri. Ya, kira-kira istri kita, anak kita sudah diajak sholat berjamaah belum? Baca Quran bareng belum? Makan berjamaah belum? Oh, kalau makan sudah Ustadz. Buka puasa kami selalu. Tapi hatinya tidak berjamaah, sama saja. Nah Pak ya, maka biasanya masih ada konflik-konflik. Maka ketika Ramadan nanti berakhir, Idul Fitri meraja, ini minta maafnya kadang masih kopong. Minta maafnya kopong. Yang penting selesai saja. Minta maafnya, oh ya udah, minta maaf ya sama-sama. Tidak membekas di dalam hati. Ya Pak ya. Makanya Ramadan ini momentum betul-betul untuk mempererat silaturahim dengan pasangan ini, dengan anak-anak kita. Jangan sampai tergadai. Terakhir ini sudah mendekati daripada pertengahan Ramadan, sudah mendekati daripada mau akhir Ramadan nanti. Tolong sampaikan ini Pak, kepada istri, kepada anak perempuan, kepada anak-anak kita, ajarkan mereka untuk semakin dekat dengan masjid. Karena pengalaman kita tahun-tahun yang lalu, ketika itu sudah mulai akhir daripada Ramadan, kebanyakan diantaranya bukan memakmurkan masjid, tapi mulai memakmurkan mal dan pasar-pasar. Ini dijaga betul Pak. Ya. Pesan Rasulullah, sungguh aku mencintai masjid. Hal yang paling aku cintai di bumi ini adalah masjid, dan yang paling aku benci ternyata kata Rasulullah pasar. Ini kalau sudah akhir daripada Ramadan ini biasanya soft jamaah kita semakin maju ya Pak ya. Maju gak jamaahnya ini? Udah mulai maju nih. Masjid semakin besar, jamaahnya juga semakin maju. Bukan maju semakin banyak, maju ke depan. Softnya maju ke depan, yang tadinya penuh sampai belakang maju ke depan. Sudah mulai kemana? Yang emak-emaknya sudah mulai sibuk bikin kue, sudah mulai sibuk mikirin nanti lebaran seperti apa. Harusnya ini pengalaman untuk tahun ke depan Pak ya. Kalau mau bikin kue,
baiknya sebelum Ramadan. Baiknya. Sehingga apa? Pas Ramadan sudah fokus untuk ibadah. Apalagi di hari-hari terakhir nih Pak, banyak yang betul-betul terlena, asik sibuk. Sehingga tadarusnya berkurang, ngajinya berkurang, tarawihnya berkurang, sayang. Kalau emang bisa dibikin 1 bulan sebelumnya, pada bulan Sya'ban, kuehnya itu, ini akan lebih manfaat. Oh Ustadz, saya kalau bulan Ramadan ini kadang-kadang mutus di bagian-bagian akhir. Kenapa? Capek Ustadz, ngecat rumah misalkan ya. Boleh nggak ngecat rumah? Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ngecat rumahnya bagus, puasanya jadi kotor. Kalau memang besok waktunya untuk ngecat-ngecat di akhir, ya kan, kuatkan, tetap berpuasa. Sarannya bagaimana? Kalau mau puasa sesungguhnya, serius, tahun depan mudah-mudahan ngecat rumahnya 1 bulan sebelum Lebaran. Jadi sebelum Ramadan, badannya masih kuat, mau minum tengah hari juga boleh, karena belum puasa. Tapi kalau sudah puasa ini aus, saya mah enggak Ustadz, sekarang mah tinggal suruh aja tukang. Ya alhamdulillah kalau memang bisa seperti itu ya. Tapi dijaga betul-betul ini, sehingga puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik tahun inilah. Yuk kita sama-sama menyadari Pak. Katakan oleh Rasulullah ini, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai umatku bermegah-megahan dalam mendirikan tempat ibadah. Ini Pak, kita sudah masuk dalam kategori ini Pak. Masjid Nurul Huda ini masjid yang sangat keren. Sekarang masjidnya mungkin untuk daerah sini ini sudah nyaris seperti Al-Furqon ini besarnya ini Pak. Ya Pak Haji Tobroni, udah nyaris seperti Al-Furqon ini, Masya Allah nih Pak Tamir ya, Pak Imam ya, Masya Allah Pak Fauji ini. Ini salah satu yang sebenarnya dikatakan oleh Rasulullah loh Pak. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai umat-umatku bermegah-megahan dalam hal membangun masjid. Masjidnya besar, hidayahnya susah turun. Hati-hati, gara-gara pembangunan masjid, para pengurus jadi konflik. Pengurusnya jadi nggak seenak hati, jadi pecah hati. Hati-hati, kita ini mau membangun masjid untuk sampai kampung akhirat, untuk sampai di surganya Allah. 1 butir pasir yang disedekahkan akan dibangunkan istana nanti di dalam surga. Jangan sampai gara-gara membangun physically yang ada di dunia masjidnya, hati-hati kita menjadi pecah sesama jamaah. Ini penting Pak. Maka kalau memang itu terjadi, mudah-mudahan di sini tidak. Seandainya ada rasa-rasa tidak enak, segera Pak diselesaikan, ya kan? Disatukan hati lagi, diperbaiki lagi. Mudah-mudahan tidak ada, karena kita ngelihatnya semuanya kompak di sini ya, semuanya solid, insya Allah tidak ada. Tapi kalau memang terbesit dalam hati, jangan sampai itu merusak ibadah kita. Sekali lagi, jangan sampai gara-gara kita membangun masjid yang bagus, amal ibadah kita malah menjadi buruk, perbuatan kita menjadi buruk. Karena akan tiba masa juga kata Rasulullah, masjid dibangun besar-besar tapi jamaahnya tidak ada. Naudzubillahi min dzalik. Maka saya berpesan nih kepada bapak-bapak sekalian, pesan saya satu, seandainya masjid ini sudah terbangun Pak, izinkan masjid ini untuk terbuka 24 jam. Kenapa? Karena mall sekarang banyak yang buka 24 jam. Toko-toko banyak terbuka 24 jam. Pom bensin banyak buka 24 jam. Bahkan WC umum pun sekarang banyak buka 24 jam. Kalau masjid bukanya hanya pas sholat saja, rugi Pak. Masjid dibangun besar-besar tapi tidak dimakmurkan, kita akan dimintai pertanggungan jawab sama Allah. Maka fasilitas sudah dilengkapi, Masya Allah ya. Pesan saya, kalau ada jamaah, salah satu jamaah saudara kita, jamaah tablik, kalau ada yang datang ke sini Pak, siapkan Pak satu tempat di mana manajemen masjidnya ini bisa menjadi manajemen yang bagus seperti Jogokarian lah, contoh yang kita pernah dengar ya. Siapkan, nanti kalau emang sudah bagus, yang depan bakal dibongkar nggak? Bakal dibongkar ya, dibongkar. Nah ini yang harus diirikan. Jangan sampai orang yang dulu berwakaf, berinfak,
Bersedekah atas nama masjid kecewa. Saya dulu yang ngasih gentengnya, masa sekarang nggak dipakai sama sekali? Saya yang dulu bagian nganuin jendelanya semuanya, masa sekarang dibongkar begitu saja? Jaga hati mereka. Bagaimana caranya? Dengan cara kita tidak mengurangi secara hormat. Kalau mau dibongkar, dimanfaatkan itu untuk disedekahkan ke masjid yang lain agar terus mengalir. Walaupun ini sudah mengalir, walaupun dibakar juga tetap mengalir istilahnya, tapi ada kelegaan hati daripada yang dulu pernah memberikan. Ya. Terus tambahkan ini fasilitas nanti, karena ini dekat dengan pinggir jalan, tambahkanlah tambahan itu. Buatkan tempat untuk teh, kopi gratis untuk orang yang lewat. Ojek online, tukang beca, orang-orang nganuin angkot, supir-supir itu, coba buatkan gratis. Kasih di pojokan mana tempat istirahat, biar masjid ini jadi masjid yang menjadi populer, Pak. Menjadi contoh. Jangan ditutup, apalagi dikunci, naudzubillahi min dzalik. Jangan dikunci, Pak, ini rumahnya Allah. Buka 24 jam. Ya, Ustadz, kita khawatir ada nanti yang nyolong sound system atau apa. Gunakan penjaga. Makanya masjid dipergunakan hidup amal 24 jam. Kalau hidupnya pas sholat saja, ya itu yang banyak kejadian. Masjid-masjid hilang amplinya, hilang mic-nya, hilang toaknya. Kenapa? Karena jarang orang yang masuk ke dalam. Tapi kalau 24 jam ada orang di situ, Pak, Masya Allah, masjidnya aman. Maka silakan gandeng, Pak, saudara-saudara kita yang ada di jamaah tablik, Pak. Salah satu mereka programnya itu adalah menghidupkan sunnah amalan masjid 24 jam. Gandeng mereka, Pak. Ya, mereka orang-orang yang insya Allah dalam hal ibadah ini amanah-amanah. Mereka tiap hari selalu pergi pulang ke masjid. Saksikanlah orang yang pergi ke masjid, pulang lagi ke masjid, saksikanlah dia orang yang beriman. Buat betah, Pak. Oh, ada orang jamaah tablik datang ke sini, misalkan kok kita risih. Kenapa? Karena biasanya suka jemur-jemur baju, bergelantungan di mana-mana, seperti itu kan? Nah, maka pesan saya, masjid yang rapi, berikan tempat untuk menjemur baju jamaah-jamaah itu. Nanti rapi, Pak, biarkan mereka yang membantu memakmurkan. Biasanya mereka ini pada masak-masak, Ustadz, kotor. Kalau mereka ini masak-masak jadinya kotor, masjidnya kurang bersih nanti. Nah, ini coba galang itu yang namanya jamaah tablik datang ke sini, kemudian dikompakin warganya. Pak, hari ini tidak usah masak. Kenapa mereka masak? Karena orang tempatan tidak mengerti. Orang tempatan ini nggak ngasih makan, ya. Seharusnya tamu kita khidmat, ya. Maka nanti kalau emang ada jamaah dibuatkan kompak. Hari ini pagi siapa yang masakin, sore siapa yang masakin, malam siapa yang masakin. Dikompak, Pak, digilir. Mereka cuma 3 hari, Pak. 3 hari itu artinya 9 kali makan. Dan belum tentu setiap bulannya datang ke sini, toh. Nah, coba dibuat ini. Kalau ini dilakukan, Pak, masjid ini akan barokah. Gandeng itu, Pak. Percaya dengan saya, Pak. Pengalaman-pengalaman masjid yang di dalamnya ada jamaah tablik, Pak, Masya Allah, hidup, Pak, amalannya, Pak. Mereka orang-orang yang rela meninggalkan anak istrinya tanpa minta dibayar. Ya. Mereka meninggalkan usahanya, pekerjaannya, dinasnya, tanpa minta dihargai. Rela mereka bawa panci, bawa kompor sendiri, masak sendiri. Kenapa? Tidak kepingin ngerepotin tetangga sebelah masjid. Jamaah-jamaah masjid ini tidak kepingin direpotin sama jamaah tablik. Maka kita yang paham, yang mengerti, jangan pernah membenci mereka, Pak. Ini saya berpesan betul, Pak. Nggak apa-apa saya dibilangin kok Ustadz kok ngomongnya gini. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena jamaah tablik ini salah satu jamaah yang mengikuti cara Rasulullah berdakwah. Ya, Pak, ya. Rasulullah itu mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Disampaikan kalau memang kaki Rasulullah ini boleh dicat warna merah. Daerah-daerah pojokan kota Madinah, Mekah ini semua berwarna merah. Kenapa? Karena semuanya dikunjungi, diketukin sama Rasulullah. Masya Allah, Pak, ya. Nah, ayo kita makmurkan. Jangan sampai, mohon maaf, diusir mereka ini. Banyak, Pak, ini yang masih kejadian mengusir jamaah tablik karena mereka mikirnya, wah, apa aliran apa ini? Makan-makan di masjid. Pakai jemuran di masjid, dekat masjid. Mereka tidak tahu, Pak. Yang mengusir itu mereka tidak tahu bahwa yang diusir itu adalah orang yang disuruh untuk memakmurkan masjidnya Allah. Ya. Maka hati-hati betul dengan jamaah ini. Jangan sampai keronto-ronto hatinya. Bahagiakan mereka. Kalau kita punya kemampuan bantu mereka dalam bentuk apa? Hikmat.
Sediakan tempat yang terbaik. Kalau emang di bawah misalkan agak risih, taruh di bagian mana yang untuk mereka menaruh tempat-tempat mereka. Kenapa? Karena mereka memang kondisinya tidak tahu. Diantarkan Pak untuk mengetuk pintu rumah saudara-saudara kita yang belum ke masjid. Ya kan? Kenapa? Oh iya Ustadz, nggak sukanya sama jamaah ini kenapa? Mereka suka ngetuk-ngetuk pintu, sangkanya kita ini nggak pernah ke masjid atau gimana? Diketuknya pintu, saya ini juga ahli masjid. Nah, ketika dia sudah ahli masjid diketuk pintunya, marah dia. Kenapa mereka bisa mengetuk rumah kita yang ahli masjid? Karena mereka tidak dikasih tahu rumah mana yang harus diketuk Pak, yang belum sholat yang mana, yang non muslim yang mana. Kan nggak dikasih tahu, kenapa? Karena tidak ada kerjasama dengan orang tempatan yang ada di sini. Ya, maka nanti kalau orangnya datang, ada namanya dalil. Ada orang yang namanya dalil. Dalil itu orang tempatan yang nunjukin. Hari ini kita mau berkeliling menjumpai saudara-saudara kita. Tolong Pak diantar rumah mana saja yang belum sholat. Biarkan mereka nanti yang ngolah. Oh, rumah yang pojokan itu, Masya Allah, sudah hidupnya susah, pas-pasan, tapi nggak mau ke masjid. Tolonglah datangin ke sana. Jadi orangnya tepat sasaran Pak. Kalau kita yang ngomong kan mungkin nggak enak. Tapi kalau orang dari jauh mereka pede dan senang. Ditolak pun mereka tidak bersedih hati. Karena memang tujuan mereka untuk islah diri, memperbaiki diri. Nah, itu dulu ya. Tambahan yang lain. Sekali lagi Bapak sekalian, saya berharap betul bahwasannya masjid ini bisa menjadi makmur. Rumah tangga kita jadi sakinah. Ya, terus rizki kita berkah dengan adanya masjid baru ini. Siapa yang pernah menyumbang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 1 miliar, 2 miliar untuk masjid ini, ya Allah, gantilah dengan berlipat ganda ya Allah, menjadi ratusan miliar untuk seluruh anggota keturunannya, menjadi anak-anak yang hafiz dan hafizah nanti keturunannya, anak keturunannya menjadi para ahli-ahli masjid. Oke, saya buka forum tanya jawab. Ya, boleh berkaitan dengan rumah tangga berpuasa tadi, atau berkaitan dengan jamaah memakmurkan masjid, ibadah di akhir zaman. Silakan, saya buka forum tanya jawab. Jangan sampai nggak ada yang bertanya. Sayang nih, saya kasih waktunya agak panjang, 15 menit. Silakan bertanya tentang jamaah mungkin. Ini mic-nya sudah ada di sana ya Pak ya? Oke, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan harus bersiap melalui setiap hari. Dan untuk waktu setelah tarawih biasanya apakah kita harus tadarus? Artinya kadang-kadang kan ada pro kontra di setiap wajib itu. Setelah kita tarawih, kita tadarus, kayaknya untuk memenangkan perang kita ada mau mendengar ada suci Al-Quran saat tadarus gitu. Begitu saja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro kontra dengan tadarus Quran. Nih Pak, dengerin Pak. Saya tanya Pak pengurus, berapa harga sound system ini? Berapa harga sound system ini? 100 Berapa? 100? 100 berapa? 100 juta ke atas. Hampir 200 juta. Ya, kebayang nggak nih? Sekarang jawabannya di sini. Ini ada mic sebagus ini mau buat apa? Saya tanya. Apa hanya untuk dibiarin mati begitu saja? Atau bisa untuk dimanfaatkan? Nah, dengarkan ini Pak. Bulan Ramadan ini bulan Sahrul Quran. Bulannya Quran. Ya kan? Bagaimana Ustadz? Sehabis tarawih kita tadarus. Bagaimana Ustadz? Saya sarankan tadarus. Mumpung mulut kita masih bisa dipakai untuk membaca Al-Quran, mumpung telinga kita masih bisa mendengarkan itu ayat suci Al-Quran, tadarus Pak.
Tapi Ustadz, kalau misalkan tadarus pakai gini terganggu. Mohon maaf, kalau ada orang mendengarkan ayat suci Al-Quran dia terganggu telinganya, berarti orang ini ada gangguan jin dalam tubuhnya. Tolong difahamin ini Pak. Bukan masalah suka atau tidak sukanya. Bulan Ramadan ini bulannya Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan tidak dikumandangkan Al-Quran di masjid-masjid, apalagi di luar bulan Ramadan, pasti kita akan lebih jauh lagi daripada Al-Quran. Maka Ramadan ini dijadikan momentum untuk belajar. Mic-nya sudah bagus, masjidnya sudah bagus. Buat apa kalau habis tarawih hanya dibuat kosong saja? Kelelawar saja yang masuk, kucing saja yang masuk. Buat apa? Percuma. Maka saran saya Pak, kompakkan rismanya, adakan regenerasi. Nah, habis tarawih nak, tolong kalian tadarus. Dapat 1 juz gak apa-apa, setengah juz gak apa-apa. Minimal untuk latihan. Ini terbaca, terdengar. Masjid bagus, tiang tinggi, menara tinggi, menjuntang hampir tembus langit. Tapi suara Al-Quran tidak berkumandang yang bentuk aslinya. Buat apa? Woi, Ustadz yang keluar suaranya bagus banget, tapi keluarnya dari kaset, dari VCD, dari YouTube. Buat apa? Mereka yang dapat pahala di sini Pak, manfaatkan. Walaupun suaranya cempreng, walaupun suaranya sember, walaupun terbata-bata, asli loh, produk sendiri, begitu loh. Ya Pak ya. Jangan sampai nggak terdengar sama sekali Al-Quran, sedih Pak. Dulu zaman Nabi Pak, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah aja taruhannya nyawa Pak. Sekarang kita punya kebebasan, ya kan? Punya waktu, punya kesempatan panjang, bisa semuanya tidak kita manfaatkan. Sayang, sungguh-sungguh sayang. Masalah pro dan kontra, ya inilah perbedaan. Kita menghargai. Kalau emang tidak bisa hidup di atasnya, misalkan sangat terganggu karena saking kencengnya, maka gunakan mic dalam. Kalau mic dalam juga masih terganggu juga, nggak usah pakai mic. Yang penting dia hidup. Amalan tadarus di sini Pak. Karena amalan sesungguhnya ini Pak adalah ikhlasnya orang yang membaca Al-Quran. Terbata-bata dia tetap mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membaca Al-Quran, 2 pahala membaca terbata-batanya itu. Jadi kalau boleh saya saran Pak, mic 200 juta nih pemirsa. Mic kita ini harga 200 juta. Sound sistemnya mantap luar biasa. Masya Allah, 200 juta ini. Terdengar semua ini saya siarkan langsung nih. Kalau penasaran main ke Masjid Nurul Huda. Sholat di sini, Masya Allah, sound sistemnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini imam dia di sini sama Bilalnya. Sallu sunatat tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah. Wih, asik betul Pak. Ini suaranya udah kayak di Mekah Madinah ini. Kemarin saya bareng sama Pak Rektor, mohon maaf bukan mau ini ya, beliau ada sedikit rezeki. Kita keliling Pak, datang ke masjid-masjid. Kenapa? Salah satu kesedihan masjid itu mic-nya grodok-grodok. Grodok-grodok-grodok. Bismillah. Orangnya ngomongnya normal kayak orang batuk-batuk. Mic-nya sangat mengerikan. Yang ada yang copot lah, yang ininya copot, yang kadang bunyi harus ikat di tali-tali lah, segala macam. Mic di sini Pak bagusnya luar biasa. Di tempat yang lain seperti itu Pak, semangat ngajinya tinggi. Jadi kalau mic-nya sudah bagus, sound systemnya tidak bagus, sudah bagus tapi SDM-nya tidak bagus, perbaiki dari dalam. Ya Pak ya, jangan malu Pak. Nah, pokoknya pesan saya Pak, bagus pertanyaannya. Saran saya yang nggak setuju dengan membaca Al-Quran bareng-bareng dengan menggunakan mic ini, coba mulai menyetujui Pak. Akan tiba masanya nanti Pak, telinga kita dipekakkan sama Allah, nggak bisa kita dengar. Itu surat apa yang dibaca itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah itu Mbah. Bagus itu Mbah yang baca. Apa? Udah budek dia. Akan tiba itu diambil Pak. Mumpung masih bisa dipakai untuk mendengar, dengarkanlah perkara-perkara yang baik. Mulut ini Pak akan kena, nanti bisa jadi terkena yang namanya stroke. Ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Nggak bisa lagi Pak. Mumpung masih bisa, gunakan. Mata ini Pak, mumpung masih bisa menggunakan, dilihat untuk melihat itu ayat suci Al-Quran. Pakai itu untuk baca. Nah, jangan hanya dipakai untuk melihat perkara-perkara yang maksiat.
wanita-wanita bahenol lewat dilihatin, ayat Al-Quran itu nggak dilihatin, rusak kehidupan kita ini Pak. Bagus Pak pertanyaannya, penyemangat ini Pak. Jadi saran saya Pak, yang belum setuju, setujui Pak. Memang kalau emang orang sudah nggak setuju mau ngomong apa lagi, tapi ya tadi itu, kita akan sangat menyesal ketika semuanya itu sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu. Udah Pak ya? Boleh satu lagi sampai Isra belum? Oke, satu lagi boleh? Ada? Monggo. Nah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tobroni Harun. Jadi kita batasi jamnya. Jadi saudara itu pada terawih itu yang 9 dan 10, ya. Kita kendalikan dengan takwa. Jangan memang mengingat apa baik dalam ini untuk amal untuk di dalam memang mengajak kita ajar aja. Namun mungkin mudah-mudahan tidak termasuk yang kelompok itu tadi. Kita melarang karena kadang-kadang di rumah-rumah masing-masing juga sama kadang-kadang juga sehingga saling bertulang kan yang terganggu. Jadi juga ini apa hukumnya ya? Memang siapa tapi kita menghindari kadang-kadang pro-kontra sehingga kadang-kadang hal yang sepele tapi jadi problem besar. Mohon ini juga dijadikan hukum daripada suara luar yang keras kemudian ditangkap banyak Pak, terlalu kuat Pak kami di ngomong lagi kadang-kadang kita bersuara sesak jadi diterima bersuara dan terkait yang lain kalau soal-soal ini jadi benturan suara dari musola lain kemudian lain kadang-kadang ada sholat malah yang kita kalau kita di sini itu ada tempat jadi khutbah baik dalam kemudian imam sholat dalam baik dalam saya kita ada luar kita di sholat di luar juga agak baku gimana itu karena terlalu dekat suara itu membuka jadi kita sedang sholat Jumat dan masih berkata kuat tetangga pada sholat kita sudah selesai sedikit-sedikit itu mana pun sudah selesai. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya memang saking bagusnya ini kalau kita nggak jeli malah kurang terdengar sangat ya. Jadi masih terlalu menggema begitu ya. Belum bulat sekali sampai terdengar jelas begitu. Kalau agak jauhan malah lebih kedengaran kayaknya. Tapi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tobroni Harun ya. Nah inilah sifat ya, kita ini memang harus ada posisi tengah-tengah. Saya sarankan kepada yang tidak setuju, setujulah untuk mic ini dipakai untuk ngaji. Yang setuju pakailah juga tengah-tengah. Apa itu? Ada pembatasan, karena juga kita menghargailah saudara-saudara kita juga yang mungkin jangan terlalu malam, ya kan? Di sini batas jam berapa? 9:30. Ya, itu batas yang lazim lah. 9:30 mentok banget, jam 10 itu sudah terlalu malam ya. Memang ada pembatasan. Kita juga harus taat sama ulil amri kita. Tapi jangan sampai gara-gara itu syiar itu tidak ada tentang masalah Al-Qur'an ini. Ya. Saran saya Pak, tetap adakan. Kalau masalah ini yang misalkan benturan ya, ada benturan masjid sana benturan, inilah masanya Pak, di mana kita saling bersyiar. Nanti setelah ini habis Ramadan tiba, ini sepi lagi kita. Sepi lagi. Kadangan azan zuhur, azan asar ya, itu nggak ada yang azan Pak.
Sedih masjid-masjid seperti ini, Pak. Ya kan? Maka pesan saya, Pak, bersinergilah. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Gimana itu maksudnya kira-kira? Kita ini boleh tidak suka terhadap bacaan Al-Quran, tapi jangan sampai membenci. Satu. Bagaimana dengan orang yang mensiarkan masjid dengan membaca Al-Quran? Saran saya laksanakan, lakukan. Tetap menjaga aturan pemerintah. Tidak boleh terlalu malam, kita ikuti. Jadi tengah-tengahnya adem semuanya. Kalau ada benturan sana sini, bagaimana hukumnya kita menyikapi itu semuanya? Ini sudah zamannya, Pak. Seperti apa yang kata Rasulullah, orang memakmurkan masjid ini kepinginnya memakmurkan, ya kan? Tapi kondisinya sebenarnya di dalamnya adalah keropos. Maka yang harus kita perbaiki hati kita, Pak. Ketika kita melihat sesuatu kok tidak menyenangkan, pegang dua prinsip. Sebaik-baik diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk diri kita. Kalau dua prinsip ini dipakai, Pak, insya Allah damai kita, Pak. Nggak akan pernah menyalahkan orang lain, tapi diri kita yang selalu akan disalahkan. Dalam artian untuk membuat kita lebih baik lagi. Sekali lagi, Pak, sebaik-baik diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk diri kita. Kalau kita melihat orang yang sudah tua, kita akan melihat, ya Allah, orang itu sudah tua, pasti sudah banyak amal kebaikannya itu. Jadi kita mikirnya positif, Pak. Kalau kita ngelihat anak kecil yang lebih muda daripada kita, ya Allah, beruntungnya kamu nak, dosa kamu masih sedikit nak. Jadi kita itu tenang, Pak, hidup kita ini, Pak. Pun sama dengan masjid ini, ketika kita melihat mic-nya bagus, Masya Allah mic-nya bagus ya, sarana syiarnya lebih tinggi, ya kan? Kalau mic-nya itu lebih buruk, lebih jelek, ya Allah, tawadu betul masjid itu. Jadi selalu pikiran positif saja kita, Pak. Ya, biar apa? Tentram, Pak. Apalagi sekarang ini masa-masa gesekan, jangan pernah mau kita diadu domba. Hanya gara-gara sedikit masalah terus kita salah, terus kita nggak mau ke masjid, terus kita dongkol, rugi, Pak. Orang yang paling rugi adalah orang yang nggak pernah ke masjid, kecuali dia ke masjid dalam keadaan ditandu sama saudara-saudaranya, dalam keadaan sudah menjadi jenazah. Allahu Akbar, Ais, apa itu? Keras banget, nggak mau ke masjid dia. Dongkol dia dengan dirinya sendiri. Tahu-tahu dia meninggal dunia, berangkat ke masjidnya dipaksa dengan keranda jenazah, digotong naik di sini. Yang tadinya harusnya sholatnya di belakang imam, dia langsung ngejos sholatnya di depan imam. Masya Allah. Insya Allah demikian Pak Haji, makasih ya. Kita tetap jaga lah ya. Walaupun ngejosnya kayak mana juga ya, kita tetap ikutin sehingga damai semuanya. Cukup atau satu lagi yang belakang kayaknya Pak ya? Satu lagi karena Isra masuk nih insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, masjid ini sebenarnya apa yang diharapkan Pak Ustaz sudah saya katakan. Masjid ini hidup 24 jam, hidup 24 jam. Dan masalah tadarus mau sampai subuh bukan ada masalah. Tapi yang penting habis sholat tarawih baca Al-Quran yang lebih kuat sampai jam 9. Dan selebih dari itu pakai mic dalam ini sampai ngantuk, sampai mereka capek. Dan yang ketiga, mudah-mudahan masjid ini juga masjid yang punya dana 0%. 0%. Mohon doa sama itu bisa penelitian pengurus masjid ini bisa jalan. Dan yang keempat ada permohonan saya. Di sini ada santriwan. Kalau ada kira-kira yang harus Al-Quran yang bisa ikhlas untuk menyumbangkan dari Allah, di sini ada kegiatan. Sudah 4 tahun ini berjalan. Kami juga minta bantu supaya bisa mengangkat anak-anak ini, supaya mereka ini bisa saling tumbuh minat dan bakatnya. Itu saja yang dari saya. Mudah-mudahan ke depan betul-betul masjid ini akan menjalankan syariat agama. Amin, amin, amin. Kita tidak membedakan masalah ini masalah itu, 4 masalah kita terima. Karena 4 masalah itu
mudah-mudahan dijamin masuk surga. Masya Allah. Saya bisa disampaikan kemudian kurang mohon maaf bila berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih ya, 3 poin penting tentang masjid ini ya. Alhamdulillah masjid ini sudah hidup 24 jam. Kemarin saya juga dapat info nih dari Pak Haji ya. Ada yang ikut ngejaga di sini, malamnya juga sudah baca Quran. Bagus, lanjutkan. Ya, kalau bisa digilir Pak. Ini sudah bagus, sudah hidup 24 jam, Masya Allah ya. Digilir dengan apa? Amalan di dalamnya hidup 24 jam. Apa amalan hidup 24 jam? Ya, adalah ibadah, zikir, ya, hikmat, ya, pelayanan dibuat, ya. Sehingga amalan-amalan ini hidup 24 jamnya bukan hanya kosong, tapi bergilir. Ada yang sholat tahajud, ada yang baca Quran, ada yang taklim. Jadi hidup betul. Bukan hanya hidup ada yang nungguin, ada orang yang nungguin, tapi tidak ada amalan di situnya. Ini belum hidup 24 jam. Tapi tadi sudah disampaikan sudah hidup 24 jam, artinya sudah terbuka 24 jam. Bagus, tinggal dilanjutkan lagi, disempurnakan kembali. Gandeng Pak jamaah-jamaah tabligh Pak. Tadi sudah sampaikan di sini apapun bisa masuk, bagus. 4 mazhab sekalipun masuk bisa. Jangan melihat perbedaannya, cari persamaannya, sama-sama umat Rasulullah, sama-sama mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ya. Jangan melihat perbedaannya, ya. Kemudian juga tadi terakhir masalah pengajian. Kalau emang ada orang yang hafiz Quran untuk membantu, nanti saya coba carikan Pak. Ya. Di sini TPA-nya besar, tempatnya bagus. Kalau ada yang mau ngajar di sini, butuhnya mau yang seperti apa? Nanti saya coba carikan. Mau yang suami istri tinggal di sini biar netep ngajar di sini, saya coba carikan. Atau yang pulang pergi aja, saya carikan kalau emang itu. Mau yang hafiz Quran 30 juz, mau yang laki, mau yang perumahan bilang Pak. Nanti saya coba carikan insya Allah. Ya, mudah-mudahan ketemu ini. Ya, karena memang ini untuk program ke depan. Masjid ini pinggir jalan, masjidnya bagus, luas, parkirannya lebar. Aduh, ini masjid sangat-sangat strategis sekali. Saya berharap masjid ini menjadi salah satu masjid kebanggaan di Kota Bandar Lampung. Ya, kalau jamaahnya kompak, takmir pengurusnya semuanya kompak Pak. Indah sekali itu Pak. Saya greget ini Pak untuk membesarkan masjid ini dengan amalan-amalan kebaikan ini. Maka saya pesan seluruh pengurus kompaklah. Karena sebesar apapun itu masjid, kalau kepengurusannya tidak beres, kacau. Benar aja. Sebesar apapun masjid, kalau pengurusnya tidak rapi, kacau. Hanya menjadi momok saja. Maka seluruh pengurus masjid seperti yang ada di sini, insya Allah saling kompak, saling menguatkan. Jangan setelah terbangun masjid malah rontok orang-orangnya. Jangan sampai. Kita ini bukan mau mencari itu yang namanya pujian di dunia Pak. Cari kita ini pujian di akhirat nanti. Yang bisa kita manfaatkan, kita bisa tambahkan ilmu kita di masjid ini. Manfaatkan sebaik mungkin ilmu kita. Ahli IT-nya main, ahli bangunannya main, ahli apapun di situ. Apa yang bisa kita lakukan untuk masjid ini, lakukan yang terbaik. Insya Allah masjid ini akan salah satunya menjadi masjid kebanggaan di Kota Bandar Lampung tercinta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh ya, ini teman-teman sahabat, silakan kunjung di Masjid Nurul Huda, masjid bagus yang ada di daerah Gunung Terang. Masya Allah bagus sekali. Gunung Agung ya, Langkapura ya. Gunung Agung Langkapura, tempatnya tinggi, masjidnya juga tinggi. Untuk saat ini menaranya ini paling tinggi ini kayaknya di sini ya Pak Haji ya. Kalau ngeliat jalur daerah sini paling tinggi kayaknya menara ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa pada silaturahim sehingga bisa sholat di sini, merasakan indahnya sholat tarawih di sini. Apalagi kalau imamnya bacanya bagus, Masya Allah ya. Pasti tambah menyenangkan sholat di sini, Masya Allah. Atas terpakai juga. Masya Allah, ini bangunannya udah kayak Madinah saya ngeliatnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Haji beserta seluruh takmir, pengurus semuanya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita bertemu lagi karena ini Ramadan sudah pertengahan, ya. Bertemu lagi Insya Allah kita di saat Hari Raya Idul Fitri, ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, puasanya full 1 bulan, sehat semuanya, umurnya panjang, sehingga nanti kita bisa takbiran bersama-sama di Hari Raya Idul Fitri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang ada di masjid, yang ada di Facebook, YouTube.
Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Sukses buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.